Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Gimana kabarnya semuanya hari ini, guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel YouTube. Bagi yang baru ngeklik untuk video ini, perkenalkan nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang dan di video-video YouTube ini gue akan nge-share gimana gue cara mengatasi untuk menuju lunas di hutang-hutang atau kewajiban yang gue punya gitu ya guys. Dan sekali lagi sebelum untuk videonya dimulai, gue selalu untuk ngasih support untuk teman-teman dan juga buat diri gue sendiri. Bagian sekarang lagi kondisinya lagi pusing atau lagi mumet ya mikirin hutang, baik itu di pinjol, baik itu di kartu kredit, baik itu dimanapun ya teman-teman, di platform manapun. Guys, pusing itu pasti, tapi gimana kita harus menyikapinya biar kita itu nggak malah down dan akhirnya berpikir untuk yang aneh-aneh gitu. Jadi gue juga bikin video ini buat ngasih support untuk temen-temen karena kondisinya gue juga nyari temen ya untuk berbagi pusing yang ada di kepala gue ini. Gitu. Oke, sekarang ini kita bahasnya apa sih? Apaan ya? Palingan di sini gue bakalan ngebahas perihal untuk galbay lagi ya, guys. Kalau misalnya kita lagi kondisi ada kewajiban, memang yang paling pusing itu di saat titik kita ada 1 bulan atau ada di bulan yang tertentu, di bulan itu mungkin banyak pengeluaran, bahkan kita akhirnya nggak bisa melakukan pelunasan untuk kewajiban-kewajiban kita. Jadi yang biasanya lancar tapi ternyata ada di satu titik, wah ternyata minusnya gede banget nih. Gimana nih? Jadi nggak bisa bayar dong, jadi galbay ya. Gimana, aman nggak ya? Bakalan diteror nggak ya? Bakalan didatengin nggak ya? Gitu. Nah itu yang bakalan berkecamuk ya biasanya di pikiran kita. Nah kalau gue pada saat memang lagi down-downnya waktu itu, memang pertama kita takut ya, kayak stres banget, ini kok hutang gede banget, terus kalau misalnya gue nggak bayar gimana, nanti ada yang datang apa enggak, terornya gimana gitu. Itu pasti kita akan rasain guys. Jadi kalau misalnya gue pengalaman pribadi, di saat down gue memang punya temen yang bisa gue curhatin dulu. Walaupun dia nggak bisa bantu secara materi, seenggaknya ada yang keluh kesahnya gue itu ada kayak yang nampung gitu. Kayak maksudnya bukan nampung sih, bukannya, karena gue nggak kuat kalau misalnya gue bener-bener mikirin sendiri ya. Agak kalau misalnya sedikit curhat itu terkadang kita dapat solusi, atau juga mungkin teman kita akhirnya ngebantu dan juga meringankan untuk yang ada di kepala ya. Terus after itu biasanya gue akan ngebuka catatan atau nyatet sebenarnya setelah dihitung-hitung hutang kita tuh ada di mana aja, di pinjol mana aja. Kalau misalnya teman-teman yang kondisinya udah belasan pinjol, itu walaupun ada belasan itu tetap harus dicatat dimanapun. Misalnya pertama ada pundi, kedua kredivo, ketiga CPP letter, kelima ini. Kita juga catat untuk si jumlah tunggakannya. Walaupun nggak kita segera bayarin, tapi seenggaknya kita tahu, oh ternyata dari seluruhnya ini gue punya ada 100 juta misalnya ya kan. Amit-amit sih ya, tapi maksudnya kita jadi harus tahu jumlahnya tuh berapa terakumulasinya yang harus kita lakukan pembayaran. Terus habis itu teman-teman harus tetap semangat untuk berusaha ya. Bagi yang memang lagi jualan, tetap harus lebih semangat lagi jualannya, jangan juga malah jadi down. Karena kalau misalnya lagi jadi down kan, kalau misalnya nggak ada pemasukan malah makin pusing gitu. Kalau misalnya di kerjaan, usahanya tetap profesional, usahain tuh tetap bikin mood bagus gitu, karena itulah mata pencaharian kita ya. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat uang, gimana kita mau bayar utangnya? Kalau misalnya mungkin ada yang maaf kayak misalnya bener-bener lagi ada kerjaan juga, usahain cari-cari di internet ataupun cari informasi kerja apapun itu, biar apa, biar kita punya uang untuk bisa mencicil. Itu yang pertama. Nah terus kalau yang kedua, kalau memang sudah mencatat, itu teman-teman bisa dahulukan dulu yang mana yang mampu, yang pengen dilunasin. Misalnya ada 13 titik, cuma bisa di
kredivo doang, misalnya dia cuma bisa bayar 300.000, ya toh nggak apa-apa, fokusin aja dulu di kredivo. Yang lain gimana Lan? Ya udah, yang lain tinggalin aja. Yang lain tinggalin aja, nggak usah dipikirin dulu, jangan dibayarin dulu. Nanti bakalan diteror gak? Itu pasti guys. Jadi kalau misalnya diteror di WA itu pasti ya, di WA kita bakalan diancam-ancam bla bla bla, itu pasti. Gue pun juga merasakan hal yang sama, dikata-katain, diancam, bakalan disebar. Jatuhnya kita udah pasrahin aja. Kita fokus satu titik dulu gitu ya. Kok lu gampang banget sih Lan ngomong pasrahin, ya mau gimana lagi, kayak gitu adanya gitu loh guys. Kita nggak bisa, kita yakin aja sama diri kita kalau kita bisa melewati ini. Kalau gue waktu itu tipenya gini, ya dapat WA lagi nih ya kan, ya udah langsung gue hapus, belum gue baca. Terus telepon nggak pernah gue angkat karena handphone itu gue ganti ke mode jangan ganggu gitu. Nah terus kalau misalnya itu masih belum berhasil juga, teman-teman, kalau saran gue ya, gue nggak tahu kenapa gue sering lihat di TikTok, lihat di mana pada ada jasa yang kayak gini, punya utang di mana aja pinjolnya, ayo japri admin, nanti admin bantu cara lunas bla 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 bla. Itu kalau misalnya gue sih sebenarnya belum nyoba, tapi temen gue yang udah pernah ingin mencoba itu ternyata dikenakan biaya guys. Kalau misalnya kita pengen kalau misalnya itu kan ada tuh ya, sebutin aja ini aneh di mana aja, catet, terus nanti hubungin admin kita akan bantu sampai lunas. Nah itu kondisinya dia bukannya bantu yang gimana guys. Jadi kalau sistemnya dia itu, kalau kita mau pakai jasa dia itu lumayan juga biayanya. Waktu itu temen gue punya utang sekitar 60 juta, pada saat pengen minta bantuan sama jasa itu dikenain biayanya tuh 3 juta. Bayangin, 3 juta itu buat kita tuh sekarang udah gede banget ya kan. Terus kalau misalnya kita bayarin ke dia, kan lebih baik kita bayar ke cicilan kita aja, toh dia nggak membantu yang signifikan. Paling dia akan membantu untuk menghubungi dari pihak banknya, nego-nego dan bla bla bla. Tapi menurut gue daripada yang kayak gitu, lebih baik 3 jutanya ini dibayar untuk melunasin sisa cicilan kita gitu loh. Nah jadi lebih berhati-hati aja kalau misalnya pengen menggunakan jasa-jasa yang mengiming-imingi akan membantu sampai dengan lunas gitu ya teman-teman. Ntar lu minum dulu. Nah terus saran bulan lagi, jadi teman-teman itu harus bisa mengontrol diri juga. Mengontrol dirinya dalam artian kalau misalnya tahu nih kita kondisinya lagi ada kewajiban yang harus dilunasin gitu ya, kita juga harus bisa ngontrol kayak jangan yang terlalu konsumtif yang pertama. Terus juga kita harus ngontrol mood kita, jangan sampai berpikiran yang aneh-aneh, yang pengen inilah, pengen tau lah ya yang teman-teman maksud ya. Kalau bisa lebih mempasrahkan, ngontrol diri, pasrah, ini masalah gue, bener dong ya kan, ini salah gue udah salah jalan, gue udah terjebak, gue pengen keluar dari lingkaran ini. Berdoa aja sama yang di atas biar dikasih kemudahan dan dilancarin rezeki juga gitu guys. Karena kondisinya kalau misalnya kita lagi down, terkadang ada setan lewat, ada aja yang bikin kita pengen ngakhirin hidup gitu. Jadi kalau gue pribadi, kita nekanin diri aja. Kalau misalnya ada WA, ya udah jangan diambil pusing. Toh kalau misalnya dia datang ke rumah nih ya, dia kan juga akan kita ngobrolin aja. Kalau dia udah mulai aneh-aneh ataupun dia udah mulai kekerasan, kan kita ada tetangga, ada Pak RT, kita bisa meminta pertolongan gitu ya. Jadinya dia sampai, sebenarnya nggak ada yang sampai kayak gitu ya, tapi amit-amit kalau misalnya udah sampai ada pengancaman dan lain-lain, kita bisa tuntut balik juga gitu kan. Jadi kalau selagi memang ada desain di rumah, datang ke rumah, saran duluan sih temuin, omongin apa adanya. Bukan maksud untuk tidak mau membayar, tapi karena kondisinya emang lagi di masa sulit gitu teman-teman. Jangan berpikiran untuk mengakhiri semuanya dan juga berpikir aneh-aneh lah ya, karena kita masih dikasih sehat. Jadi balik lagi ulama, kita masih dikasih sehat,
yakin aja bisa pasti ngelewatin ini gitu guys. Terus nanti kalau memang kondisinya udah selesai, usahain langsung dihapus aja aplikasinya satu persatu. Itu kalau misalnya sekarang mau dihapus semuanya pun hapus aja semuanya, karena menurut gue itu agak ngefek ya, setelah dihapus kita nggak terlalu kepikiran gitu. Jadi tetap semangat aja buat teman-teman. Kalau misalnya kemarin gue baca-baca di grup, baca-baca di komentar, nggak punya grup ya maaf, baca-baca di komentar udah ada yang paling banyak sih kartu kredit ya. Terus gimana cara bisa ngedapetin diskon? Kalau misalnya gue ngomong lagi pengalaman pribadi ya, karena memang gue galbainya tuh udah lama banget, jadi dari pihak banknya langsung yang menawarkan untuk memberikan diskon, dan menawarkannya itu dari WhatsApp. Setelah itu kita kalau memang udah siap untuk mau nego-negoan sama dia, kita bales. Terus di situ akan nego. Untuk pengajuannya juga nanti teman-teman harus ada berkas yang dilengkapin, semisalnya kayak fotokopi KTP, NPWP, dan pengajuan permohonan untuk keringanan. After teman-teman ngasih berkas yang memang dibutuhin sama dari pihak banknya, nanti biasanya akan dapat informasi bahwa permohonan untuk yang diskonnya itu disetujui. Dan setelah disetujui, untuk pembayarannya menggunakan nomor kartu kreditnya yang tertera di kartu gitu. Jadi pembayarannya juga nggak pakai rekening pribadi ke dianya ya, tapi ini resmi juga. Setelah ulang juga reminder lagi, setelah udah bayar juga jangan sampai lupa untuk dicek by telepon aja di call center, ini statusnya sudah sampai mana atau sudah seperti apa di data dia, apakah sudah 0 untuk tunggakannya. Kalau memang sudah 0, mintakan aja untuk yang surat keterangan bahwa sudah tidak ada lagi tunggakan di bank itu gitu guys. Itu ya kurang lebihnya kita untuk curhat-curhatan untuk hari ini. Jadi teman-teman jangan patah semangat, sekali lagi tetap positive thinking, kita bisa ngelewatin ini semua. Oke, itu aja guys, sehat-sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sekali lagi untuk video ini bermanfaat. Boleh komen-komen dan juga like kalau misalnya suka, dan komen di kolom komentar untuk video dan saran-saran lainnya. Kalau misalnya mau curhat juga boleh. Dan juga jangan lupa subscribe, karena sekarang udah 292 subscriber. Semakin semangat lagi gue bikin videonya dan nge-share untuk pengalaman gue, biar kita semua bisa berbagi informasi dan juga solusi ya teman-teman. Gue Ulan, sosok yang masih memiliki utang, undur diri. Semoga kita cepat lunas ya. Di channel YouTube Menuju Lunas ini adalah saksi bisu dari untuk perjalanan. Oke, itu aja videonya untuk hari ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.